Di episode sebelumnya, Mai Ling terikat kerjasama politik dengan wakil wali kota San Francisco alias si Buckley. Ia meminta akses perdagangan narkoboy ke Pak Wakil Wali Kota. Lalu sebagai gantinya Pak Wakil Wali Kota ini menginginkan pertumpahan darah antar kaum China sebagai alat politiknya nanti. Akhirnya si Mai Ling, istri dari ketua gangster Long Zi, secara diam-diam sudah bekerja sama dengan gangster Fung Hai untuk menghabisi gangster Hop Wei, yang mana di dalam gangster Hop Wei ada adiknya sendiri, yaitu si Ah Sam, sang tokoh utama dari film ini. Which is why I already killed you. Bagi yang belum melihat episode sebelumnya atau baru melihat video ini, silakan klik link di deskripsi atau di sudut kanan atas video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, kita lanjut ke plot ceritanya. Inilah dia Warrior episode 6 dan 7. Si Mai Ling yang cantik namun licik memerintahkan gangster Fung Hai untuk membunuh Father Jun, ketua gangster Hop Wei, saat pawai Hari Raya Imlek di San Francisco. Singkat cerita, pawai Imlek pun berlangsung. Dua anggota gangster Fung Hai berlari membawa petasan yang ternyata adalah bom, lalu dilemparkan ke bawah podium Father Jun. Akan tetapi Suneo melihat ini lalu segera berteriak ke ayahnya, lalu didengar oleh Bolo yang kebetulan mendampingi Father Jun di atas podium. Hingga akhirnya mereka tetap terkena bom namun bisa menghindar. Oh iya, yang lagi nyariin si Ah Sam dia lagi nggak ada, lagi nggak tugas mengawal Father Jun saat di pawai ini. Dia lagi bercocok tanam dengan istri wali kota. Ya, Pak Boy gitulah guys. Adegan berpindah dua sisi berbeda. Sisi pertama, sang wali kota dan wakil wali kota bertemu dengan senator Amerika Serikat, calon presiden dengan program kampanye membuat undang-undang pengusiran warga China dari Amerika. Senator ini marah karena wali kota tak becus mengurusi kekacauan di Chinatown San Francisco yang baru-baru ini tengah terjadi pengeboman. Lalu di sisi kedua, si Suneo mencurigai Chow yang membawa Long Zi bekerja sama dengan Fung Hai atas pengeboman ini. Hingga akhirnya Suneo melaksanakan rapat dengan anggota dan mitra gangsternya. Ia pun berencana menyerang Fung Hai bersama Ah Sam dan Bolo. Dan terjadilah pembantaian kasino milik Fung Hai oleh si Suneo yang super judes ini. Singkat cerita, Father Jun sudah sehat kembali dari luka akibat insiden pengebomannya kemarin. Ia diajak berdiplomasi oleh kakek Long Zi yang meminta perdamaian dan minta maaf atas kejadian ini, di mana ini sudah di luar kendali oleh kakek Long Zi. Ya, sebenarnya ini ulah istrinya sendiri, si Mai Ling, sekaligus adiknya Ah Sam, yang mereka semua tidak tahu sama sekali mengenai hubungan mereka berdua ini. And you can't go to war if you don't have the stones to look your enemy. It would take more than a couple of Mongols with firecrackers to put. Ah Sam, Suneo dan Bolo mendampingi Father Jun dalam pertemuan itu. Father Jun tahu ini sebenarnya bukan ulah dari kakek Long Zi. Hingga akhirnya percakapan mereka berdua pun berakhir. Ya, secara tersirat sebenarnya Father Jun akan membunuh kakek Long Zi. Dan ini juga sebenarnya juga disadari oleh kakek Long Zi sendiri karena mereka adalah mitra lama guys, sudah saling mengenal karakter masing-masing. You shake his hand. Only to say goodbye. They're going to kill me. Adegan pun berpindah ke Mami Ah Toy yang membeli gadis dari agen kaderisasi PSK di sana. Canda aja guys. Gadis itu ternyata tidak dijadikan PSK oleh Mami Ah Toy, melainkan dirawatnya yang nantinya akan menjadi assassin seperti Mami Ah Toy. Lalu di sisi lain adegan juga memperlihatkan Nyonya Penny, istri wali kota, sedang makan malam bersama ayahnya. Mereka berdua membahas mengenai proyek pembangunan rel kereta api yang diajukan ke wali kota. Namun ayahnya Penny butuh bantuan Penny untuk merayu wali kota yang merupakan suaminya agar menyetujui proyek itu yang merupakan usaha terakhir dari keluarganya Penny. I'm not safe anywhere.
Hari pun berganti dan tetap dengan latar waktu malam. Gelap ya guys. Kakek Longzi dan Mai Ling yang mengetahui akan dibunuh oleh gangster Hopeway akhirnya pindah ke tempat terpencil yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun hal ini diketahui oleh Suneo yang diceritakan kepada Ahsam saat minum bandrek di kafe Mami Ahtoy. Bolo's already on his way to dicing his bitch wife. Suneo dan ayahnya si Father Jun berencana menugaskan Bolo untuk membunuh kakek Longzi beserta istrinya si Mai Ling pada malam itu juga. Oh iya, by the way, Suneo dan Father Jun beserta anggota Hopeway lainnya nggak tahu ya kalau si Ahsam ini bersaudara dengan Mai Ling, istri dari gangster Longzi, rivalnya gangster Hopeway. Mendengar kabar itu, Ahsam sangat kaget bahwa kakek Longzi akan dibunuh, yang mana adiknya juga akan ikut terbunuh. What are you doing? You can't just barge in here. Mai Ling, they're gonna kill her. Ahsam yang tak ingin adiknya mati akhirnya meminta bantuan Mami Ahtoy pada malam itu. Akan tetapi Mami Ahtoy tak ingin terlibat dengan misi ini. Nah, karena Ahsam ini pria baik dan fuckboy, akhirnya dengan berat hati Mami Ahtoy membantu Ahsam dengan menunjuk satu PSK yang mengetahui tempat di mana Longzi dan adik Ahsam bersembunyi. Ahsam berlari terbirit-birit pergi ke rumah persembunyian Longzi dan adiknya. Ia berusaha menyelamatkan adiknya, istri dari kakek Longzi itu, yang akan ikut terbunuh oleh Bolo. Fuck you. Go to sleep. Ia pun tiba dan langsung menendang si Bolo yang akan mengeksekusi si Mai Ling. Bolo terjatuh dan kaget karena Ahsam datang tiba-tiba. Ia tidak tahu sama sekali kenapa Ahsam menghalanginya. Oke, karena Ahsam masih sayang dengan adiknya, akhirnya ia melawan Bolo dan terjadilah gelut seru antara Ahsam dan Bolo, si tukang pukul. Bolo pun berhasil ditaklukkan oleh Ahsam dan akhirnya Mai Ling berhasil diselamatkan oleh saudaranya sendiri yang berasal dari gangster lawannya. Bukannya mengucap syukur atau membaca doa selamat, Mai Ling malah membunuh kakek Longzi, suaminya sendiri, dengan dalih untuk mengakhiri ini semua. Ngeri memang nih cewek. They've managed to kill me after all. Singkat cerita, keesokannya kakek Longzi sudah dimakamkan, tapi tidak ada yang tahu ia meninggal karena Mai Ling kecuali si Jo Taslim atau Leong ini yang sudah mengetahui itu. Anggota gangster Longzi hanya tahu bahwa kakek Longzi mati akibat dibunuh gangster Hopeway, bukan si Mai Ling. Akhirnya Mai Ling menjadi ketua gangster Longzi menggantikan suaminya. Di tempat berbeda, mayat Bolo digantung oleh Mai Ling di tengah kota Chinatown, menjadi tontonan bagi para warga di sana. Mayat Bolo dibawa pulang ke markas gangster Hopeway dan Father Jun bersama Suneo terkejut melihatnya. Ia diberitahu bahwa istri Longzi si Mai Ling selamat dari aksinya Bolo, hingga akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk perang dengan gangster Longzi. Dan film pun berakhir. We'll remind them who the tiger really is. Okay. They want a war. Oke, itu dia guys, Warrior episode 6 dan 7 yang kita bahas inti-intinya saja ya. Sebenarnya ada scene yang tidak saya tampilkan ya, seperti scene Skidi Papap makan lahap Sawadikap, lalu ceritanya si polisi Lee yang merupakan seorang buronan karena kasus pembunuhan olehnya. Tapi sebenarnya itu kecelakaan dan upaya membela diri. Untuk lebih lanjut kalian bisa lihat langsung filmnya aja ya guys.
Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, jika ada salah dan keliru saya mohon maaf. Tolong jangan dibully. Silahkan tinggalkan like dan komentarnya. Jika ada request ataupun pertanyaan, jangan lupa subscribe agar saya semangat upload konten terbarunya. Sampai jumpa dan jangan lupa isi kuota internet.